Halo Sailors. Oke, kenalin sebelumnya nama aku Gino dan partner aku Rosita. Selamat datang di podcastnya Himatan. Nah, podcastnya Himatan tuh namanya apa sih, kan? Jadi podcastnya Himatan tuh namanya Soil Talks ya. Nah, di Soil Talks ini kita akan membahas seputar ilmu tanah dan himatan. Kalau di sesi kali ini kita bakal membahas apa tuh, Kang? Nah, pada sesi kali ini kebetulan kita akan dibahas seputar pengembangan karir dan prospek kerja di bidang ilmu tanah, Ce. Wah, itu cocok banget buat Sailors yang masih bingung nih mau lanjutin kemana nantinya. Tahu gak sih, Ce? Kali ini kita bakal kedatangan tamu dan narasumber yang super keren abis, tau gak? Pastinya, Kak. Dengar-dengar mereka juga alumni dari ilmu tanah nggak sih? Iya, betul banget. Jadi buat Soilers nih, buat Soilers di rumah yang belum tahu mereka tuh siapa, jadi mereka tuh adalah Kang Agi dan Kang Riyandi. Mereka adalah alumni dari Faperta Unpad dan alumni dari Ilmu Tanah Unpad yang sekarang kerja di Kementerian Pertanian dan di Unilever. Pasti Sailors penasaran kan tentang topik kali ini dari kacamata mereka masing-masing. Betul banget. Mungkin langsung saya sapa aja ya. Halo Kang Agi dan Kang Riyandi. Halo. Halo. Kang Gino. Gimana nih kabar dari Kang Agi sama Kang Riyandi? Mangga Kang Riyandi. Terima kasih Kang Agi. Alhamdulillah sehat Kang Gino. Coci, salam kenal ya. Ini berasa di Magna Talks nggak sih? Keren banget. Aduh. Salam kenal. Keren banget sih. Oke. Yang penting nggak kayak rintik sendu ya. Nah, udah malam kan? Melau gitu ya. Malam-malam, musim hujan. Betul. Oke. Alhamdulillah karena sehat jadi nggak rintik sendu ya. Oke. Alhamdulillah. Boleh nih dari Kang Agi dan Kang Riyandi untuk perkenalkan diri dulu nih buat sailor di rumah. Boleh dari Kang Riyandi dulu. Oke, Kang Gino. Halo saudara semuanya, saya Riyandi Dika Nugraha, biasa dipanggil Kang Riyandi. Di Faperta saya angkatan 2012 masuknya, dan di Himatan sendiri join 2013. Pertama kali dulu divisinya sebenarnya PSDO, jadi 1 tahun itu di PSDO sebagai AM, terus lulus AM, akhirnya sempat 2 tahun deh di PSDO. Terus akhirnya dipercaya pindah ke Keprov sebagai kepala departemen saat itu di 2015 dan lulus di Fakultas Pertanian tahun 2016. Dan sekarang ya benar tadi Kang Gino sempat bilang sekarang bekerja di salah satu FMCG multinasional di Indonesia. Itu kali Kang Gino ya. Terima kasih. Oke, salam kenal Kang Riyandi. Boleh nih sekarang untuk Kang Agi. Iya, kalau saya 1 tahun di bawahnya Kang Riyandi kebetulan, angkatan 2013, dan saya juga berkesempatan juga di Himatan waktu itu masuk di Pengmas dan kebetulan di divisi keprofesian ya. Nah, kalau ditanya siapa sih ketua keprofesian waktu itu? Itu. Siapa sih? Saya makanya agak tegang ini. Kang Gino. Bukan ya? Salah ya? Bukan ya? Kang Riyandi dong. Gitu. Reunian. Ini kebetulan juga terima kasih Himatan mengundang kita di acara ini yang setidaknya itu reuni flashback sedikit ya. Benar-benar jarang terjadi. Adain kegiatan kayak gini jarang terjadi. Makasih banget buat Himatan. Benar. Oke, salam kenal Kang Agi. Salam kenal Kang Agi dan Kang Riyandi. Ternyata Ci, kita itu kayak sebuah reunian gitu ya. Ternyata Kang Riyandi itu ketua departemen Keprov ternyata dulunya. Nyata ya ternyata. Iya, aku baru tahu loh Kang Tobi. Iya, sama aja sih. Oh, baru tahu Coci ya langsung ini. Ketahuan. Balikin ya. Makin deg-degan ya. Makin deg-degan ternyata. Kalau sebutin Ordo Tanah Coci yang ke-11. Waduh. Langsung ditanya urutan. Bahaya, maaf. Tapi jujur sudah tidak ingat. Kang Riyandi itu salah satu senior saya di Himatan yang benar-benar cukup mengayomi gitu. Dan
Makanya tenang aja. Enggak. Aman aja. Aman. Humble banget berarti ya, Kang? Gila sih itu. Beda. Jangan ditanya lah. Hidup Kementan. Ini kayak sorry. Gini apa gimana ya? Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, sepertinya Kang Riyandi sama Kang Agi nih sibuk banget gak sih, Cok? Nah, boleh nih dari Kang Riyandi, kesibukan sekarang tuh apa aja? Kesibukan sekarang podcast ya, fokusnya di podcast sekarang. Enggak. Aduh, senior. Aduh, senior banget nih. Narasumber yang kedua itu yang lebih layak ngomong itu. Fokus sekarang sih kerja di Unilever Indonesia. Ini udah tahun kelima sih berkarir ya. Kalau di Unilever sendiri itu udah 4 tahun, persis 4 tahun di bulan ini gitu ya. Jadi fokusnya kerja dan beberapa kali sih juga mulai podcast juga biar ngisi waktu, biar lebih nyari hobi baru sih dan ternyata menyenangkan juga gitu. Tapi most of all ya kerja sih. Gitu sih, bukan itu aja Kang Dino, nggak banyak. Lancar ya kan kerjanya. Ya, amin. Aku boleh tanya nggak, Kang Riyandi? Boleh dong, boleh coba. Itu podcast Kang Riyandi individu apa sama bidang yang Kang Riyandi lagi tekuni gitu? Maksudnya kayak iya. Dulu sih plannya sendiri sih, jadi memang dulu mikirnya mau ngobrol aja gitu, mau ngebiasain sering ngomong aja. Awalnya sendiri, tapi beberapa kali sempat ngajak temen sih, beberapa teman lama kayak teman SMA, teman kuliah, mantan teman kerja juga gitu. Tapi temanya random banget, sesuai yang ada di kepala aja gitu. Ngebahas kerjaan, ngebahas film, kerjaan, ya organisasi juga sempat ngebahas gitu. Random sih. Masih belum ada apa-apanya lah, sama ada namanya free laptop gitu. Keren, itu harus didengerin. Majana Bijana itu keren banget. Boleh Gitu nanti sih. kayak dikasih tahu ya Kang namanya biar bisa dengerin juga. Oh, boleh. Betul, Pak. Nanti ada di bawah ya, di deskripsi biasanya gitu. Oke. Oke, kalau dari Kang Agi sendiri kesibukannya apa nih Kang sekarang? Oke. Kalau dari sisi kerjaan, saya sekarang bekerja di Kementerian Pertanian ya. Lebih tepatnya di Inspektorat Jenderal sebagai auditor kebetulan. Jadi sibuk kesana kemari keliling Indonesia. Tapi kerja bukan wisata gitu. Makanya capek. Cuman nggak apa-apa, itu dinikmatin aja ya. Terus selain itu mungkin tadi sempat di spoiler oleh podcaster terkenal juga handal ya. Karena di sini saya podcastnya nggak sendiri karena banyakan gitu. Kalau sendiri saya takut beda sama yang satunya ini udah handal ya. Ini saling memuji mulu. Masuk terus ya, tipis-tipis masuk. Ya itu selain itu ya podcast paling selain menikmati hobi juga, ada band juga gitu. Ya paling itu sih kalau kesibukan. Tapi lebih banyaknya memang pekerjaan. Seperti itu. Berarti kalau band itu sering ngisi di acara kafe-kafe gitu nggak kan? Nah, kalau dulu tuh sering. Cuman sekarang semenjak bekerja gitu ya, dan kebetulan personil bandnya sudah misah-misah gitu. Ada yang di Australia, ada yang di Kalimantan Tengah gitu. Jadi agak sulit gitu. Mau bikin band baru juga rasanya kayak capek gitu. Jadi ya udahlah, setidaknya kita mainnya streaming aja. Kemarin juga kebetulan bikin single, dengerin ya. Siap Kang. Aduh, Oke, siap, Kang. promosi Siap, nih, Kang. boleh nih. Single baru nih. Single baru. Oke, sekarang aku mau nanya Kang Gino nih. Sibuknya lagi apa sih Kang sekarang? Oh, oke. Aku ya. Apa ya? Persiapan UAS sih. Jadi kan bentar lagi mau UAS nih. Jadi ya IPK juga perlu dipertahanin nggak sih, Kang? Oh, setuju. Oke. Kalau dari Caoci gimana nih kesibukannya sekarang? Gak jauh beda sih sama Kang Gino, tapi mungkin kayak Kang Gino lebih serius lagi ya belajarnya. Kalau aku lebih banyak ya anak zaman sekarang overthinking gitu ya. Terus sekarang lagi sering mikirin kayak aduh
aku bener gak sih masuk jurusan ini gitu. Terus kadang bingung juga kan mau kerja apa sih nanti ke depannya gitu. Nah, aku mau nanya ke Kang Riyandi, Kang Agi, pernah nggak sih kayak aku nih overthinking pas masih jadi mahasiswa, nanti kerjanya jadi apa ya gitu. Boleh Keren ya, nih? Bri. Keren. Ya, bagus. malah Bukan. Anak muda. Hobinya overthinking ternyata. Oke, dari siapa dulu nih yang mau jawab nih? Boleh dari Kang Agi dulu. Tadi sorry, pertanyaannya apa? Lebih tepatnya. Jadi pas menjadi mahasiswa nih Kang, pas menjadi mahasiswa itu pernah gak sih overthinking kayak Coci gitu, mikirin masa depannya mau kemana gitu? Ya sebenarnya pasti ya, kayak kalau memikirkan karir gitu ya, atau overthinking kayak bener nggak sih jurusan kita kayak gini tuh pasti akan ada gitu. Walaupun bagi orang yang bisa dikatakan tidak rajin, itu pasti mereka memikirkan hal itu. Cuman yang jadi pembedanya adalah dari pemikiran itu, apakah mereka mengaktualisasikan si pemikiran ini sehingga dia bekerja untuk mencapai si keinginan mereka untuk meraih karirnya atau enggak gitu. Karena kalau misalnya memikir itu yang apa ya, let's say cowboy kampus gitu ya, yang nyantai-nyantai, itu pasti mereka juga memikirkan karirnya. Tanya aja gitu kalau nggak percaya, kalau berani. Wah, ternyata Kang Agi juga sama nih kayak Coci nih. Yeah. Nah kalau dari Kang Riyandi gimana nih Kang? Sama sih, pasti pernah ya overthinking, apalagi di tingkat akhir gitu ya, udah skripsian, udah ngejar-ngejar sidang, UP, kolo, udah mau kompre gitu, itu pasti makin tinggi tuh intensitas overthinkingnya, cenderung akhirnya insecure juga ya, kira-kira mau kerja di mana, bidang apa, apalagi kan di tahun-tahun itu kayak udah lama banget gitu ya, udah lama banget di tahun 2015, 16 itu kan kayaknya dulu kayak belum kenal LinkedIn gitu kan, belum kenal LinkedIn segala macam, jadi gambaran kita tentang kerjaan paling dari senior di Matan atau senior di Paperta segala macam, kalau pernah kerja di situ, lagi kerja di situ, dan ya itu aja, ditambah mungkin yang bikin makin parah overthinkingnya itu orang tua juga nggak ngasih gambaran, jadi orang tua tuh tipikal yang udah deh terserah gitu, anaknya aja yang nyari sendiri, jadi kayak nggak diarahkan juga satu, jadi ya udah benar-benar nguliknya sendiri, ya ujung-ujungnya sih overthinking itu. Tapi benar tadi yang Kak Agi bilang, pada akhirnya ya kalau udah makin deadline-nya udah kompre, apalagi udah selesai, ya udah tugas kita sih untuk benar-benar nyari tahu mau kemana gitu. Ya ngobrol, sekarang nguliknya sih udah banyak banget ya, Instagram terus LinkedIn, apalagi paling membantu sih untuk bikin kita mengobati lah si overthinking itu, jadi akhirnya ya ngerti, gue mau kesini, gue mau kesitu. Makanya kadang kita suka cemburu ya Kang ya, kalau misalkan melihat kondisi sekarang itu, kalau dulu iya, kalau dulu kita nggak punya link ke sana ke sini tuh ya udah siap aja, kayak nunggu ya nggak jelas lah gitu. Iya bener loh, asli lowongan iya, maksudnya ya paling dari grup mungkin ada gitu, dengar selintingan ada, tapi kalau sekarang kan lebih masif ya, di grup segala macam tuh pasti udah keluar dari senior, dari dosen. Apalagi kalau lihat tetangga fakultas kan, kayak kalau kayak Vkom atau Visip kayaknya tuh banjir gitu ya, vakansinya gitu kan. Terus pertanian kemana, ilmutannya kemana, jadi sempat lah pasti ngalamin tuh. Ditambah dulu tuh belum ada startup yang maksudnya segila ini gitu. Iya benar. Startup dulu tuh mungkin ya paling terkenal ya kayak Gojek gitu ya, atau misalkan marketing yang ya gitulah, nggak begitu masif kayak sekarang gitu. Iya. Karena agak cemburu saya. Iyalah benar, sekarang mah Kang Gino enak lah pasti nanti lah. Aduh, jadi takut juga nih, kayak pressure-nya agak berat tuh dengan fasilitas sehebat itu. Kalau nggak uas dulu. Oh iya, uas dulu kita yuk. Semangat, yuk. Yuk bisa yuk Ci. Bisa. Oh, terus tadi kan akangnya bilang sama kayak aku pasti overthinking, dan gimana cara akangnya tuh buat overcome overthinking itu, kayak keluar dari overthinking itu, terus dan akhirnya kenapa sih bisa mutusin buat kerja di yang akang jalanin sekarang gitu. Dari Kang Riyandi dulu deh. Oke.
gimana untuk mengovercome overthinking ini tadi sih, soal waktu sih pada akhirnya. Maksudnya itu kan ketika lagi skripsian, terus udah pokoknya ujung-ujungnya ketika udah kompre dan ternyata lulus tuh pada akhirnya ya otomatis aja ya, otomatis nyari tahu, otomatis ngulik banget website yang perusahaan yang kita pengenin gitu. Makanya dulu tuh sebenarnya kebantu banget dosen wali saya gitu, Pak Medi, mungkin ada yang pernah kenal Pak Medi Rahmayadi gitu ya. Nah, dia itu ketika 2 minggu sebelum kompre, dia nge-challenge gitu. Dia bilang, Riyandi, nanti pas nanti sidang, saya bakal nanya satu pertanyaan terakhir, tapi kamu harus bisa jawab, kalau enggak lulus. Pertanyaan adalah, nanti mau kerja di mana? Nah, itu 2 minggu sebelum itu, jadi ada, untungnya jadi di-trigger gitu, untuk ngulik-ngulik nih, sebenarnya gue mau kemana, Jadi selama 2 minggu, nyari-nyari tahu, dan akhirnya ketemu titik kalau kayaknya pengennya dulu tuh BUMN sebenarnya. Kenapa BUMN? Karena kayak penelitian juga berhubungan sama kayak dulu Kakao Steel, Survey Indonesia segala macam. Kayaknya linear nih sama ilmu tanah dan BUMN gitu kan, bayangannya dulu gitu. Terus goals keduanya ya FMCG itu, karena kan sering dengar dari senior segala macam. Jadi makin lambat laun karena udah mulai ngulik, jadi overthinkingnya mulai turun sih Cioci gitu. Secara perlahan, ternyata lowongannya ada loh untuk ini itu. Apalagi kan kalau lulusan pertanian untuk loncat ke bidang yang lain kan tentu nyari requirements-nya harus yang all major gitu kan. Jadi mulai nguliknya udah ngerti nih, harusnya nyarinya ke situ. Karena beberapa kan pasti spesifik sama jurusan masing-masing. Itu sih awalnya cara mengovercome-nya. Terus kenapa akhirnya ke bidangnya sekarang gitu ya, FMCG ya. Ini tadi ketika udah Pak, pas di kompre inget banget jawaban terakhir sama teman-teman nonton tuh, saya mau BUMN, udah pede banget tuh pas kompre kan, intinya udah jawab aja kan, jawab dan lulus. Abis itu kan mikir lagi nih, ternyata seminggu kok nggak ada lowongan BUMN tuh yang dikulik-kulik. Nah yang datang duluan malah Nestle. Ini kan company kedua, pertama dulu di Nestle FMCG juga gitu. Nestle yang kampus hiring ke Unpad, jadi kayak jemput bola malah tuh. Ya udah akhirnya itu proses awalnya. Jadi goals keduanya yang akhirnya malah masuk gitu. Kayak dulu misalnya SNPTN, pilihan keduanya nih akhirnya yang malah masuk di situ. Gitu sih awalnya temunya di situ. Emang udah ada goals-nya, terus datanglah Nestle-nya, dan sampai sekarang kayaknya udah nyaman sama FMCG sih. Berarti emang soal waktu dan punya gambaran sendiri gitu ya, Kang? Iya, itu penting sih, Cioci. Maksudnya, walaupun gambarannya pasti masih kasar deh. Anak kuliah dulu kayaknya nggak mungkin ya udah bisa tahu banget itu mau kerja kayak gini, kayaknya enggak sih. Kecuali memang dia orang tuanya memang kerja di perusahaan tertentu, temennya atau kakaknya, jadi udah tahu banget. Kalau saya dulu kan enggak, bener random banget. Tapi minimal punya goals-nya deh, mau kerja di kementerian misalnya, atau di BUMN misalnya, atau perbankan ya nggak ada masalah. Yang penting pilih dulu aja gitu mau kemana. Dulu sih gitu pribadi. Oke. Kalau dari Kang Adi sendiri gimana, Kang? Ya, kalau dari aku sih ini ya, beda mungkin sama Kang Riyandi. Saya itu tergolong orang yang sempat malas sih pada saat kuliah. Bahkan saya lebih sering bermain di SC ketimbang di kelas gitu. Artinya waktu saya lebih lama di SC, di sekre waktu itu tergabung di beberapa kegiatan kampus gitu ya. Jadi saya lebih senang di sana dulu. Padahal dulu tuh saya termasuk penelitian yang paling cepat waktu itu. UP-nya itu paling cepat dibandingkan satu angkatan. Gila, itu satu angkatan saya paling cepat, tapi pada saat saya lulus saya tuh bareng sama teman-teman yang lainnya gitu. Artinya saya udah dilewati oleh banyak orang. Nah itu menurut saya itu sebuah kesalahan dari saya sendiri ya. Artinya di situ saya ngerasa saya terlena oleh waktu gitu. Waktu itu juga kebetulan saya lagi fokus ngeband juga gitu. Jadi pokoknya banyak kegiatan yang akhirnya saya nggak fokus ke mimpi saya gitu. Sempet saya cerita ya waktu di Soil Trip, kenapa saya memilih pertanian kayak gitu. Kenapa saya masuk ke Kementerian Pertanian sekarang gitu. Karena saya ingin menjadi Bupati Kuningan gitu. Amin. Amin. Walaupun orang juga suka pikir, kok Bupati Kuningan masuk
Fakultas Pertanian gitu, terus ilmu tanah, Kementerian Pertanian, nggak nyambung banget gitu. Emang mimpi saya tuh jorok banget gitu, tapi dari jorok itu saya gimana caranya, pokoknya kita sambungin link ini, nyambungin pasti. Dulu tuh saya sebenarnya nggak niat Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian itu pilihan kedua. Pilihan pertama tuh saya waktu itu ke planologi, cuman gagal. Akhirnya ya udah, gimana caranya saya punya mimpi itu harus tetap saya bawa, tapi dengan modal yang ada gitu. Modal saya sarjana pertanian. Ya udah saya lihat, ulik tuh Kuningan tuh apa ya. Pas waktu itu saya lihat, oh Kuningan itu dia terkenal akan pertaniannya. Omset pertanian di Kuningan itu bagus banget. Makanya saya pikir kalau ada pimpinan yang gelarnya sarjana pertanian dan dia paham soal eksekutif gitu di sana, kayaknya ini orang keren. Kalau gua di sana gimana ya, kayak gitu. Jadi ya udah. Akhirnya mengingat hal itu juga, saya langsung tergerak lah untuk mencoba lagi, mengingat lagi mimpi saya dari hal tersebut. Terus fokus untuk lulus, dan kebetulan di tahun itu memang ada pembukaan ASN di Kementerian Pertanian gitu. Beruntung banget saya masih berkesempatan. Andaikan pada saat itu saya telat lulusnya, mungkin belum tahu apakah sekarang saya ada di Kementerian Pertanian atau enggak gitu. Jadi saya merasa bersyukur lulus tepat waktu dan saya juga bersyukur atas saya tersadar gitu ya, akan saya harus fokus dengan mimpinya saya di awal gitu. Dan ya itulah pengalaman saya soal gimana akhirnya saya bisa tergerak kembali. Tapi sekarang Kang Agi masih mau, Kang? Suksesnya Kang Agi lah. Masih mau nih Kang jadi Bupati Kuningan? Iya nih, masih mau nih jadi Bupati Kuningan. Oh masih? Kalau boleh tahu nih, amin. Tapi kalau boleh tahu Kang Agi Kuningannya di mana nih? Kebetulan Gino orang Cirebon, Kang. Wah, mantap. Plat E kita. Iya, kita satu plat. Plat nih boleh. Saya di Cilimus, Kang. Nanti mampir kalau misalkan mau berendam di Sakanurip. Oh, berarti dekat Sakanurip itu ya, Kang? Iya. Oke. Oci juga kalau mau jalan-jalan ke sana boleh. Oke, boleh banget. Itu wisatanya banyak banget, Oci, kalau boleh tahu ya. Siap. Berkunjung ke Wonderful Kuningan. Siap. Warga Bekasi siap support lah. Tahu juga deh. Seluruh warga Bekasi support. Satu Jawa Barat lah. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk Kang Agi sama Kang Riyandi, kan masuk ke Kementan sama Unilever kan pastinya nggak gampang gitu. Nah, boleh gak sih dikasih tahu nih tips and trick gimana cara masuk buat ke Kementan dan Unilever gitu. Dan kalau boleh tahu ya, di-spill dikit dong ini tahapan yang paling sulit gitu saat seleksi. Boleh nih dari Kang Agi dulu nih. Oh ya, dari saya. Sebenarnya ini sempat dibahas juga ya di Soil Trip ya, tapi beberapa teman-teman mungkin yang nggak dengerin Soil Trip bisa juga saya jelaskan kembali. Jadi kalau misalkan tahapan masuknya Kementerian Pertanian itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu adalah SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar. Yang keduanya itu seleksi kompetensi bidang gitu. Nah, di mana sebelumnya itu memang ada pemberkasan, tapi menurut saya pemberkasan oke lah, itu sebenarnya formalitas saja. Yang bakal kita fokus itu adalah dimulai di tahap seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi dasar itu yang pertama. Kenapa? Karena di sana kita berhadapan langsung dengan hampir ribuan orang, bisa dibilang ya, ribuan, atau ya kalau misalkan kita kerucutkan per formasi 500 banding 1, atau sekarang rata-rata tuh 1 banding 1000 sih sebenarnya. Dari 1 banding 1000 ini kita berupaya untuk maju ke tahap seleksi SKB. Itu tuh saran pokoknya kalau misalkan formasi kita berapa kali 3. Contoh misalkan saya dulu itu formasinya dipilih cuma 2 orang, berarti kali 3, berarti ada 9 orang yang dibolehkan untuk lanjut ke SKB. Jadi kalau misalkan saya punya penantang 1000 orang yang daftar formasi saya, itu saya harus mengeliminasi
yang pokoknya nanti diambil 9 gitu, 9 orang. Nah itu mungkin salah satu tahapan yang paling gila sih gitu. Yang harus benar-benar kita fokusin, seriusin. Walaupun SKB pun pasti bakal serius. Karena apa? Kalau misalkan SKD-nya kita serius, pasti SKB-nya pun bakal serius. Karena kita udah ngilangin banyak orang gitu ya. Kita udah melawan banyak orang. Pas di tahap akhir, masa kita leha-leha? Kayaknya nggak mungkin gitu. Makanya di SKD itu upayakan persiapannya benar-benar harus matang banget sih. Orang banyak yang bilang ikutan Kementerian Pertanian ASN itu cuma coba-coba gitu ya. Tapi menurut saya itu suatu kesalahan sih, kayak ya ngapain gitu ikutan, pasti kalian bakal kalah bagi mereka yang sudah persiapan. Ditambah sekarang tuh ada lesnya juga terus segala macem. Wah, pokoknya tantangannya semakin gila sih menurut saya. Jadi itu mungkin yang paling harus dipersiapkan. Itu Kang. Ternyata SKD berarti Kang yang paling harus kita siapkan. Nah, boleh nih dari Kang Riyandi. Iya. Mungkin pertama jelasin dulu kali ya, FMCG itu apa sih? Tadi ngulang-ngulang terus FMCG gitu ya. FMCG itu fast moving consumer goods gitu. Jadi pokoknya segala macam produk yang dipakai, dimakan sehari-hari gitu. Jadi bisa makanan minuman, bisa produk kecantikan dan lain-lain gitu. Jadi contohnya ya Nestle, Unilever dan sebagainya. Dan kalau tahapan mungkin karena udah pernah ngalamin 2 company, walaupun satu bidang tapi kan beda. Karena trainee, dulu prosesnya 1 tahun, jadi ada trainee 1 tahun. Nah itu seleksinya lebih ketat karena juga fresh graduate juga dulu gitu. Jadi pertama itu pasti screening CV, itu udah pasti. Jadi di kampus hiring saat itu di Balai Santika prosesnya ada berapa ratus sampai 300 orang kalau nggak salah saat itu di Balai Santika. Kita masukin CV, di screening sama mereka, setengah jam kemudian dipanggil untuk 3 minutes interview. Jadi kita akan tanya pertanyaan random banget, tapi dengan bahasa Inggris. Jadi selama 3 menit nanti si orang interview akan nanya random tentang misalnya menurut kamu tuh Nangor tuh kayak gimana, menurut kamu Gubernur Jawa Barat seperti apa, kampus Unpad kayak gimana, random. Pokoknya setiap orang tuh beda-beda pertanyaannya. Yang penting pede mau bahasa Inggris, itu sih kayaknya objektifnya dari interviewer gitu. Terus setelah lolos dari 3 minutes interview, yang paling susah nih menurut saya adalah focus group discussion, FGD. Pasti di Jumatan juga udah familiar nih kan, Self Pressure juga pasti ada FGD, makanya beruntung udah pernah ngerasain masa-masa ST gitu, karena itu miniaturnya sih. Jadi FGD itu menurutku yang paling berat. Kenapa paling berat? Karena pasti pertanyaannya random, maksudnya case tadinya pasti random. Yang kedua, lawan bicaranya itu juga pasti random. Maksudnya kalau di Himatan kita tahu lah, at least sama-sama anak pertanian gitu, kita udah pernah kenal setidaknya sedikit. Kalau ini kan benar random dari kampus berbeda, ada juga mungkin yang udah pernah profesional, udah bekerja sebelumnya, jadi kan pasti beda model awalnya. Itu sih yang paling menegangkan. FGD saat di Nestle dulu tuh 10 orang, jadi kita lingkaran gitu pasti kan, itu 10 orang dengan satu case yang sebenarnya saat itu familiar. Dulu tuh sering banget beberapa perusahaan pakai case itu gitu. Jadi intinya misalnya kondisi mau kiamat, terus ada 10 posisi, terus mana yang kalian prioritaskan, itu hal-hal kayak gitulah. Jadi tapi yang diambil kan sebenarnya emang ada tipsnya juga gitu, dan suka ngobrol juga sih saya sama beberapa junior dulu, gimana sih untuk lolos ini. Yang paling krusial adalah harus berani untuk ngebuka dan nutup. Jadi kalau nggak dapat ngebukanya, minimal nutupnya deh gitu. Jadi nggak usah banyak ngomong juga, tapi milih aja 2-3 kali ngomong gitu. FGD, terus setelah FGD lolos biasanya akan ke in-depth interview, itu langsung sama user kita, calon manajer kita lah, calon atasan kita. Itu akan lebih dikulik banget. Kalau fresh graduate nih, buat teman-teman yang masih fresh graduate atau baru mau lulus, pasti pertanyaan tentang dunia perkuliahan gitu, organisasinya, akademik kayak gimana, kesibukan di luar kampus, kayak gitu-gitu tuh, akan dikulik bener-bener tentang itu gitu. Dan dulu juga seperti itu. Setelah in-depth itu ada lagi harus bikin presentasi gitu, jadi ada project presentation. Kita habis ngobrol sama senior 1 minggu, kita kulik-kulik ilmunya, kita bikin presentasinya.
terakhir baru final interview itu sama managing director-nya lah istilahnya dulu di Nestle. Itu ada 7 tuh dulu di Nestle. Jadi karena trainee ada 7, nah pas Unilever lebih singkat karena kan kasarnya udah ada 1,5 tahun pengalaman di Nestle. Jadi udah dianggap. Jadi jadi terus pernah apply. Jadi pas di Nestle itu pernah apply karena Unilever tuh memang fokus utamanya mau ke Unilever deh gitu kalau FMCG. Udah kayaknya Unilever. Jadi selama di Nestle tuh apply. Suatu ketika dipanggil gitu, ditelepon, interview. Jadi interviewnya lewat telepon. Jadi tahu-tahu kaget gitu kan, ini kapan apply-nya lupa karena udah cukup lama gitu kan. Udah phone interview, habis itu ke kantor pusatnya di BSD untuk FGD lagi. Itu cuma 5 orang saat itu. Terus udah deh langsung final interview. Jadi motongnya lumayan banyak gitu. Cuma 3 tahapan terus medical check up biasa. Gitu. Tapi dari semua pasti yang paling krusial tuh FGD. Karena bener nih kalau kayak Kang Agi tadi yang ngalahin ribuan, nah kalau di ini tuh pasti FGD karena kasarnya misal dari 10 Nestle kemarin, dari 10 cuma saya yang lolos sendiri, jadi saya 10-1 atau 5-1, 7-1, jadi akan langsung dihabisin untuk di FGD. Biasanya sih gitu. Itu sih yang paling sulit. Harus berarti berpendapat. gimana Caci? Iya, gimana Gin? Oh, oke. Berarti pas FGD itu maksud dari pembuka dan penutupnya itu kayak gimana Kang Riyandi? Jadi kan FGD itu kan leaderless ya, jadi nggak ada yang memimpin kan, nggak ada yang ngasih arahan juga sebenarnya. Jadi orang-orang kantor itu paling cuma ngamatin di sekeliling doang ya, kayak kita ST gitu kan, BPH-nya ngamatin gitu segala macam. Dan kan pasti sebelum kita mulai kan akan kasih case-nya dulu nih, misalnya 5 menit pertama kalian baca ya case-nya seperti apa, setelah itu boleh dimulai. Itu kan sebenarnya clue. Jadi di awal tuh pasti udah ada clue-nya sebenarnya. Berarti setelah 5 menit, ya udah mulai aja kan gitu. Jadi kalau kita aware, oh ya udah kita baca sembari di HP misalnya atau jam tangan, udah 5 menit. Boleh aja langsung bilang, karena udah 5 menit, boleh nggak saya mulai ya teman-teman semua gitu. Pasti akan dibolehin, nggak mungkin ada yang bilang, enggak deh, saya dulu nggak mungkin. Pasti semua akan bilang iya dan mempersilahkan. Ya udah kita perkenalan dan langsung masuk ke case-nya. Gitu. Tapi kalau nggak sempet atau masih malu atau masih mikir gimana, ya udah di akhir aja mengkonklusi aja gitu. Misalnya udah waktunya kan pasti ntar 2 menit juga. Lama kita diskusi 15 menit. Nah kalau udah 15 menit, udah kayak tadi juga tuh. Boleh nggak kalau saya mengkonklusi atau menyimpulkan diskusi kita pada hari ini kayak gitu. Jadi nyambung kayak leadership skill gitu ya Kang? Itu dilihat banget. Jadi FGD itu yang dilihat banget itu gimana kita di sebuah tim pasti responnya, inisiatifnya, sama tadi leadership-nya itu benar cacing. Gitu sih. Yang pengalaman. Keren banget. Tadi aku dengar juga ada trainee setahun ya Kang. Itu kalau kayak gitu. Itu yang di Nestle. Itu berarti tapi kita udah dapat posisinya apa? Nanti bisa aja tiba-tiba nggak lolos gitu. Atau gimana Kang? Jadi bisa nggak lolos, itu bener banget. Karena trainee resikonya kan itu ya. Jadi kita kan belum bisa dibilang permanen karena namanya masih kasarnya probation. Kalau probation normal kan biasanya 3 bulan, tapi karena ikut program trainee jadi harus 1 tahun. Jadi setiap 3 bulan kita harus update presentasi gitu, apa yang udah kita lakukan, proyek apa yang udah dijalanin. Kalau ternyata tidak maksimal dan nggak ketemu sama ekspektasinya atasan, ya kita bisa di-cut kapan aja setiap 3 bulan itu. Jadi 4 kali kan kasarnya selama 1 tahun gitu sih. Jadi deg-degan terus tuh, setiap bulan tuh deg-degan terus. Jadi harus ngelakuin ya apalagi yang baru, ngobrol sama senior, penting banget tuh saat itu. Aku belum mulai udah deg-degan nih. Sama nih Caci. Nah tadi kan udah di-spill nih sama Kang Riyandi, kalau di Unilever kan ada kayak tanya jawab gitu ya, tanya jawab random pakai bahasa Inggris. Nah apakah dari semua apply pekerjaan itu wajib banget ya, tanda kurung wajib banget harus pakai bahasa Inggris gitu Kang? Oke, wajib banget enggak sih pasti, tapi karena udah zamannya juga, kayaknya banyak perusahaan itu memang biasanya akan ada beberapa tahapan yang pasti full English gitu. Entah di awal, ketika HR-nya, atau di final interview-nya tuh suka ada gitu. Kalau FGD kayaknya jarang yang bahasa Inggris gitu. Tapi lebih sering di awal sama di final interview sama atasan. Walaupun enggak bahasa Inggris pun minimal kita udah prepare. Saya sih selalu gitu sih konsepnya. Prepare aja dulu, bikin skrip Inggris sama skrip bahasa Indonesianya gitu.
Tapi emang sebelum Inggrisnya rampung sih bahasa Indonesia dulu, kita pastiin kita udah bisa ngomong dengan baik, bisa menjelaskan CV kita dengan baik, menjual diri tanda kutip dengan baik, terus baru dituangin ke bahasa Inggris. Tapi penting memang bahasa. Gitu. Berarti waktu Kang Agi juga di Kementan ada sesi Inggris kayak gitu, Kang? Sebetulnya kalau misalkan di pegawai negeri ya, itu agak jarang ditemukannya bahasa Inggris. Tapi sebenarnya soft skill seperti itu, yang pintar berbahasa, bukan hanya Inggris sebenarnya, Betul. Mandarin mau apapun, itu sebenarnya sangat dibutuhkan ya. Biasanya itu pun bakal jadi jadi pedang kita gitu dalam menghadapi atau bersaing di karir gitu. Karena kan PNS itu kalau misalnya kita udah sampai sana, kita nggak sekedar leha-leha udah gitu dengan nyaman diam di sana gitu. Pasti kita juga berpikir setelah ini apa yang harus kita lakukan gitu. Kita juga butuh karir kan di sana. Di PNS juga tentu ada karir, ada pangkat, ada golongan. Kalau misalkan memang kita ingin menjadi seorang pejabat, tentu kan semua orang juga pengen ya jadi pejabat. Perlu akan adanya soft skill itu gitu. Karena kita juga mungkin senang ya ketika melihat ada pejabat yang dilihatnya pinter gitu. At least ngomong bahasa Inggrisnya nggak balelo gitu ya. Itu jadi salah satu soft skill yang sangat penting gitu. Apalagi gini, ada informasi juga kalau misalkan banyak juga teman-teman yang nanya gimana sih Kang kalau pada saat kita sampai di di jabatan PNS itu, kalau untuk ingin kuliah di luar negeri gitu apakah bisa atau enggak gitu. Ya bisa banget gitu. Nah, kalian punya soft skill bahasa Inggris itu lebih memudahkan. Karena tetap di sini juga ada proses seleksi. Jadi sebelum seleksi, ya sama aja kayak seleksi beasiswa ya. Tapi di sana juga mungkin ada tahap wawancara. Kalau misalkan kita sudah mempersiapkannya dari awal atau kita punya basic dalam soft skill seperti bahasa Inggris atau bahasa Jepang, bahasa Mandarin, ya itu bisa jadi poin plus kita. Gitu. Jadi bahasa jadi nilai jual yang lebih lah ya gitu ya. Tentu, apalagi sekarang itu kalau ingin jadi pejabat, kita kan harus ada proses yang namanya lelang. Nah, si pelelangan ini pun bakal dilihat kita. Kira-kira selain kita mampu untuk berbicara di depan umum dengan baik, kita memahami soal proses permasalahan yang diberikan, tapi ketika kita punya soft skill kayak bahasa Inggris gitu, kita sampaikan ke mereka ya, para panelis, wah itu jadi nilai plus banget gitu. Apalagi contoh kasus, saya punya atasan yang dia memang sangat keren banget bahasa Inggrisnya, langsung loh itu ditarik ke atase di Washington DC, dan itu umurnya masih muda, kisaran 30 tahunan. Makanya saya kayak, wah ini jadi sosok yang saya pengen gitu, menjadi atase di Washington DC dengan umur yang cukup muda gitu, itu keren.